Saya akan membahas tentang pentingnya sebuah keputusan, tapi sebelumnya mari kita lihat video ini, ya, sebuah keputusan yang besar yang dibuat oleh seorang presiden Amerika. Texas, we choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll. Tadi pada saat Presiden Kennedy membuat keputusan akan berangkat ke bulan, dia belum tahu cara bagaimana. Bahkan semua ahli di Amerika belum ada satupun yang tahu bagaimana caranya ke bulan. Tapi terus terjadi penelitian Apollo 1, 2, 3, 4, dan akhirnya Apollo 11 mendaratkan manusia pertama kali ke bulan. Bapak Ibu, hal besar selalu dimulai dari membuat keputusan. Sayangnya kita sama sekali atau jarang sekali berani untuk membuat keputusan. Ya, saya diajari dulu membuat keputusan kecil. Misalnya tahun 2004, ya, saya di-challenge oleh mentor saya untuk menghadirkan 25 orang ke seminar, ya, ke seminar yang saya yang kedua. Dan sampai kurang seminggu itu saya baru bisa mengajak 15 orang. Dan mentor saya telepon, Pak Ojat, menanyakan apakah saya tetap menjalankan. Saya sebetulnya sudah putus asa karena 5 bulan dapat 15, ini kurang 1 minggu. Tapi Pak Ojat mengatakan bisa, Pak Sigit bisa, asal membuat keputusan. Dan akhirnya saya membuat keputusan untuk mengajak 25 orang ke seminar berikutnya. Dan luar biasa Bapak Ibu, dalam waktu 5 hari 10 orang itu sudah dapat dan nyaris saya tanpa berusaha. Ya, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada ting, telepon seseorang, oke, ikut, ting, telepon, saya tidak mendatangi orang, gitu ya, itu luar biasanya. Kemudian tahun 2006, ya, ada seorang anak muda datang kepada saya, bertanya bagaimana caranya sukses. Ya, kemudian setelah tanya jawab, dia ternyata seorang pewarung yang punya warung gurami kecil itu di Bekci, bawahnya apa? Batu, ya, namanya gurami sadis. Kemudian akhirnya saya challenge untuk dia memiliki atau memutuskan untuk memiliki 10 restoran besar. Tadinya tidak berani, tapi kemudian saya bukan tidak berani, ya. Tadinya saya anukan 100. Kemudian tawar-menawar akhirnya 10. Dan saya minta dia membuat keputusan 10 dan saya tunjukkan caranya. Dan sekarang kalau Bapak Ibu ke Malang, Batu, ada warung wareg Bapak Ibu itu. Namanya warung wareg dan sesuai dengan konsep yang dia punya waktu itu. Selalu penuh dengan mobil alias laris. Itulah keputusan yang dia buat. Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak membuat keputusan untuk masa depan Bapak Ibu? Ya, katakanlah memutuskan untuk berpenghasilan pasif 100 juta sebulan 2-5 tahun dari sekarang, atau beri waktu 5 tahun. Bapak Ibu mungkin belum tahu caranya, atau mungkin juga sudah tahu, sudah kita beritahu tapi tidak mau tahu, gitu ya, karena tidak cocok dengan seleranya. Silakan, tidak ada masalah. Bagi saya tidak masalah. Buat aja keputusan. 5 tahun dari sekarang, ya, pakai HP, ya, pakai HP.
Yaitu misalnya ini, saya Budi ya. Saya Budi memutuskan Agustus tahun 2024 saya berpenghasilan pasif 100 juta sebulan. Saya Budi memutuskan Agustus 2024 saya berpenghasilan pasif 100 juta sebulan. Saya Budi memutuskan Agustus tahun 2024 memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan. Kemudian masukkan ke bawah sadar dengan cara melihat setiap hari, bangun tidur, melihat itu, mau tidur, dilihat videonya, terus-menerus seperti itu. Nggak tahu bagaimana caranya, Anda akan dituntun, akhirnya bulan Agustus tahun 2024, Anda akan memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan. Anda tidak perlu tahu caranya sekarang, karena Anda tidak akan tahu. Gitu ya. Nanti yang di atas yang akan menunjukkan caranya step by step. Oke Bapak Ibu, beranikan membuat keputusan untuk anak-anak Anda ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.